Oke, setelah program wakaf kitab pembuktian palsunya nasab Habib bersama Kiai Imad, alhamdulillah terselenggara, tereksekusi dengan baik menuju 100% komplit. Berikutnya saya mengundang kepada teman-teman yang memiliki kemampuan menulis, memiliki unek-unek, memiliki gagasan-gagasan, opini-opini, pendapat-pendapat, analisis-analisis, cerita-cerita untuk menulis bersama-sama bersama kami. Nanti insya Allah akan ditayangkan di website newsky.id. Di website tersebut ada banyak tulisan dari berbagai macam kontributor, kolumnis, termasuk tulisan Kaimat juga ditayangkan di situ. Beberapa tulisan saya juga ditayangkan di situ, di samping di RMI NU Banten dan website-website lain. Nah, ini saya mengundang kepada teman-teman, dan tulisannya itu tidak harus selalu tidak harus selalu serius, ketat begitu, karena teman-teman bisa bercerita tentang unek-unekmu, tentang pengalaman pribadimu, atau kamu memiliki cerita dari orang tuamu mengenai kelakuan Habib, mengenai mungkin warisan cerita bahwa Habib itu bukan zuriat Nabi, atau warisan cerita sejarah bagaimana Habib itu di zaman pra kemerdekaan, misalnya dari keluargamu dan lain sebagainya, itu juga dipersilakan. Dan tidak butuh terlalu panjang, cukup minimal 500 kata dan maksimum berapa ya, 1000 kata atau 2000 kata ya, saya lupa. Saya bacakan aja. Teman-teman bisa membaca secara lengkap panduan kirim tulisan kolumnis di website newsky.id. Di bagian opini, klik aja opini, di situ ada bagian rakyat bersuara. Di sini saya bacakan panduan kirim tulisan kolumnis ya. Forum Kajian Genealogis Pemikiran dan Sejarah FKGPS. 1. Kategori tulisan. Tulisan yang dikirim bisa diarahkan ke salah satu kategori berikut. Kajian nasab dan genealogi, mengkritisi klaim nasab palsu. Kalau di sini itu garing dawir. Ini sebenarnya kategori tersendiri, dawir itu. Jadi teman-teman bisa cerita tentang pengalaman pribadimu dawir, atau kamu melihat seseorang di dawir, atau kamu melihat konten di media sosial, baik YouTube atau media sosial lain yang bercerita tentang dawir, kemudian kamu ulas itu atau kamu tuliskan itu, dianalisis, itu juga boleh. Kategori berikutnya sejarah dan situs, pembahasan tentang dugaan pemalsuan makam atau manipulasi sejarah. Kategori pemikiran dan ajaran, menelaah doktrin atau ajaran yang dianggap menyimpang. Kategori opini dan perspektif, pandangan bebas terkait perilaku, praktik, atau klaim Mbak Alawi. Kategori analisis akademis, ilmiah, berbasis data, kitab, atau penelitian. Kategori tanggapan tokoh, ulasan atau bantahan atas pernyataan tokoh yang membela nasab palsu atau bermasalah. Kategori dampak sosial dan keagamaan, refleksi atas pengaruh mereka di masyarakat. Juga teman-teman bisa merefleksikan dampak dari hadirnya tesis Keimat, mungkin dampak positif dari pergerakan nyata PWI LS, dampak dari tokoh ini, dan lain sebagainya, itu dipersilakan. Kategori berikutnya adalah kategori pengalaman pribadi, kesaksian atau kisah nyata. Kemudian kategori lain yang sesuai dengan tema forum. Jadi silakan nanti dituliskan hal-hal yang masih di dalam ruang lingkup mengenai klan Habib Ba'alwi, atau kekejaman atau kejahatan klan Habib Ba'alwi kepada pribumi Nusantara. Dia berkisar-berkisar di situ. Kemudian poin 2, verifikasi identitas penulis. Penulis diminta mengirim foto KTP dengan watermark hanya untuk web media newsky.id. Sertakan pernyataan singkat, saya adalah penulis asli, tulisan ini benar adanya, dan saya bertanggung jawab penuh atas isi tulisan ini. Identitas asli hanya untuk arsip redaksi, tidak dipublikasikan tanpa izin penulis. Poin 3, nama penulis. Bisa pakai nama asli, monggo. Pakai nama asli juga boleh. Bisa pakai nama pena untuk menjaga privasi, itu juga dipersilakan. Jadi barangkali teman-teman itu
memiliki sebuah obstacle yang kami juga tidak tahu, sehingga lebih memilih menggunakan nama pena dibanding nama asli, itu juga kami perkenankan. Jadi barangkali ada peneliti-peneliti baik dari background pesantren atau background dari kampus atau background dari lembaga negara, ASN atau apapun itu, sehingga dengan menggunakan nama pena itu bisa bebas bersuara. Berikutnya, pilihan nama harus dicantumkan jelas dalam pengiriman. Poin 4, standar penulisan. Panjang tulisan 500 sampai 2000 kata. Jadi 500 kata aja itu it's okay. Bahasa harus lugas, tajam, tapi tetap santun. Data atau rujukan wajib disebut bila ada dalam kurung kitab, jurnal, dokumen. Hindari kata-kata kasar, fitnah personal, atau generalisasi yang bisa melemahkan argumen. Fokus pada kritik berbasis fakta, pengalaman, dan analisis. Ya, walaupun tulisan saya ya, di beberapa tulisan saya itu saya sebut itu Habib Jembut. Nah, itu artinya Habib jempolan lembutnya, yang berkamuflase dengan kelembutan-kelembutan, padahal faktanya di belakang layar mereka melakukan kejahatan dan kekejaman. Poin 5, proses kurasi. 1, tulisan diterima, identitas diverifikasi. 2, tim kurasi menilai kekuatan argumen, relevansi, dan etika penulisan. 3, tulisan yang lolos, kemudian dijadwalkan tayang. 4, bila perlu revisi, dikembalikan dengan catatan. 5, bila tidak lolos, penulis mendapat penjelasan singkat. 6, hak dan tanggung jawab. Hak cipta tulisan tetap pada penulis. Redaksi berhak mengedit judul atau tata bahasa tanpa mengubah substansi. Isi tulisan sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis. Forum hanya sebagai wadah publikasi, bukan pihak yang membuat konten. Kirimkan tulisan Anda ke email kirimtulisan@newsky.id. Nah, silakan teman-teman kirim tulisanmu itu ke alamat email kirimtulisan@newsky.id. Nulisnya itu ya bisa kan, biasanya saya juga di notes HP saya tulis dulu kerangka tulisannya, konstruksinya, logiknya, kemudian detailnya itu baru saya lengkapi berikutnya, baik itu lengkapi di HP atau dilengkapi di MacBook saya sebagai sebuah naskah matang jadi begitu. Jadi barangkali teman-teman itu lagi di perjalanan, memiliki ide, gagasan, unek-unek mau dikeluarkan, tulis dulu di HP, disempurnakan kemudian kirim ke alamat email kirim tulisan @newsky.id di program Rakyat Bersuara mengenai kejahatan dan kekejaman Habib Alwi. Ada yang nanya di kolom komentar itu, ya intinya sih belum terbiasa menulis begitu ya. Ya sementara ini tulis aja dulu baru rewriting kemudian. Tulis dulu, revisi kemudian. Begitu apa namanya, proses menulis itu begitu. Tidak, sangat jarang para penulis itu menulis sekali jadi, itu sangat jarang. Tulisan yang bagus itu setelah mengalami rewriting. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.